Arab Saudi, sebuah negara yang lebih dikenal dengan Kerajaan Arab Saudi, merupakan negara terbesar kelima di Asia dan terbesar ke-12 di seluruh dunia dengan luas sekitar kurang lebih 2.150.000 km persegi. Negara ini juga mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arab. Pada tahun 2023, Arab Saudi telah memiliki populasi sekitar 37 juta penduduk yang menjadikannya negara terpadat ke-6 di dunia setelah Maroko, Irak, Aljazair, Sudan, dan Mesir. Hal tersebut menjadikan negara Arab Saudi sebagai salah satu negara yang cukup unik karena dengan wilayahnya yang sangat luas, namun populasinya dapat dikatakan tidak cukup banyak. Sekitar 80% dari setiap penduduk di negara ini tinggal dan hidup dari dua garis lurus sempit yang membentang tepat di sepanjang pantai barat negara tersebut, yaitu satu garis di sekitar tepi Laut Merah dan satu garis lainnya melintasi tepat di tengah-tengah wilayah tersebut hingga ke arah Teluk Persia. Berdasarkan letak geografisnya, negara yang berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Persia di luar kedua garis ini, sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang benar-benar kosong atau biasa disebut sebagai kawasan kosong, dengan kondisi di beberapa daerah tersebut memiliki penduduk yang jarang. Jadi, bagaimana situasi aneh di Arab Saudi ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama-tama, sangatlah penting bagi kalian untuk memahami bahwa wilayah Arab Saudi sangatlah luas dan bahkan mungkin jauh lebih luas dari yang kalian kira. Jika kalian menempatkan wilayah ini menyamping ke negara Eropa, ia akan mencakup hampir seluruh wilayah antara kota Paris, Kiev, dan Albania. Di wilayah Amerika, Arab Saudi akan mencakup wilayah luas yang dapat membentang dari kota New York, kota Oklahoma, hingga Wichita, dan bahkan sampai ke kota Florida Utara. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa wilayah negara Arab Saudi ini memang sangatlah luas. Namun, dengan 37 juta penduduk yang tinggal di sana, negara ini masih dapat dikatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Namun, secara keseluruhan 37 juta penduduk yang tinggal di sana merupakan sebuah perkembangan peradaban yang sangat maju dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Pada abad ke-20, negara Arab Saudi dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang tidak ramah lingkungan dan cukup berbahaya bagi kehidupan umat manusia karena mengingat perhitungan jumlah populasi negara ini masih terbilang tidak sepadan dengan cakupan wilayahnya yang begitu luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Fakta bahwa begitu banyak orang yang tinggal di sana hingga saat ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Wilayah yang sebagian besar berisikan dataran gurun pasir dan pegunungan, serta tidak memiliki sungai murni hasil dari pembentukan alam, menjadi salah satu alasan bahwa wilayah Arab Saudi sangat sulit untuk ditinggali. Kalian dapat melihat bahwa Arab Saudi mencakup sebagian besar wilayah geografis Semenanjung Arab. Dan pada bagian dalam Semenanjung ini, hampir seluruhnya didominasi oleh hamparan gurun. Gurun terbesar di negara ini merupakan gurun yang tidak memiliki persediaan makanan bagi penduduk yang mendiaminya. Wilayah gurun An-Nafud ini mencakup perbatasan dengan Yordania dan Irak. Terhubung melalui jalur lintas pasir luas yang mengarah pada wilayah gurun Rub al-Khali atau yang lebih dikenal sebagai kawasan kosong. Jika kalian melihat letak kawasan gurun ini menggunakan peta wilayah secara online, maka kalian dapat melihat dengan jelas bahwasanya wilayah gurun ini hanya menunjukkan dataran atau kawasan kosong yang besar dan misterius tanpa akses jalan atau wilayah kota. Bahkan tidak ada infrastruktur sama sekali yang dapat kalian temukan dimanapun. Hal ini karena kawasan tersebut memiliki hamparan pasir yang begitu luas dengan kondisi gersang dan tandus, bahkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kawasan kosong pada gurun ini berisikan lautan pasir yang tingginya bisa mencapai 330 meter selama musim panas. Suhu di tempat terbuka pada hamparan pasir luas tersebut bisa mencapai 55 derajat Celcius pada siang hari, bahkan 44 derajat Celcius jika berada di tempat yang teduh. Sebaliknya, jika selama musim dingin,
suhu di kawasan kosong ini bisa menjadi sangat parah hingga -7 derajat Celcius, jauh di bawah titik beku. Dalam pengertian yang lain, kawasan kosong tersebut pada dasarnya dapat dianggap sebagai hamparan lautan pasir yang kering selama ribuan tahun hingga saat ini. Kawasan tersebut telah menjadi pembatas sekaligus hambatan geografis yang sangat besar bagi wilayah Arab Saudi. Kawasan ini memisahkan bagian Arab Tengah dan wilayah utara dari Arab Selatan, serta memisahkan sebagian jumlah populasi Arab Saudi yang terdapat di Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman, yang selalu membuat kontak perdagangan di antara mereka semua. Hal ini tentunya menjadi jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan, karena wilayah-wilayah tersebut saling berbatasan satu sama lain melalui daratan. Di bagian sudut barat Arab Saudi, diduduki oleh wilayah Oman, yang menjadikan wilayah ini terasingkan dari pusat Arab Saudi karena letak geografisnya yang terhimpit oleh sebagian besar dari kawasan kosong itu sendiri. Di wilayah tersebut, aliran kepercayaan mayoritas penduduk wilayah Oman adalah beragama Islam. Penduduk yang mendiami wilayah Oman di sekitar Muscat terbilang sangat terpisah jauh dari penduduk di wilayah-wilayah lainnya. Semenanjung Arab melalui wilayahnya yang diselimuti oleh sebagian kawasan kosong yang menyerupai lautan menunjukkan bahwa populasi di wilayah Oman dianggap seperti sebuah pulau tersendiri yang bertahan selama ribuan tahun hingga abad ke-20. Dalam hal kesulitan secara fisik, banyak orang menganggap upaya untuk melintasi kawasan kosong ini sering dibandingkan seperti halnya menyeberangi wilayah Antartika menuju Kutub Selatan. Pada tahun 1931, Britt Bertram Thomas menjadi penjelajah barat pertama yang melintasi Rub al-Khali dalam 59 hari, menempuh jarak 1.300 km. Jalan yang membentang melintasi kawasan kosong bahkan belum selesai dan dibuka. Hingga pada tahun 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, terdapat sebuah jalan yang telah dibangun untuk menghubungkan wilayah Oman langsung ke Arab Saudi, meskipun di sisi lain mereka juga berbagi perbatasan darat sepanjang 658 km saat itu. Satu-satunya cara untuk pergi dari Arab Saudi ke wilayah Oman adalah dengan mengendarai kendaraan 4x4. Dibutuhkan waktu sekitar 18 jam melalui Uni Emirat Arab, dan bahkan sehari setelah jalan tersebut selesai, masih sangat sedikit orang yang melintasi wilayah itu. Hingga akhirnya, masih banyak daerah di kawasan kosong yang belum banyak terjamah dan masih menjadi misteri bagi umat manusia, dikarenakan masih terdapat wilayah di kawasan kosong yang tanpa penduduk ataupun adanya kota permanen. Hanya menyisakan kehidupan suku Badawi nomaden yang langka dan jarang terjadi. Diakui bahwa Arab Saudi merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah teritorial begitu luas. Namun terdapat hal lainnya yang membuat negara ini menjadi unik dan terbilang cukup aneh. Dikatakan dari berbagai sumber yang ada bahwasanya negara Arab Saudi tidak memiliki satupun sungai permanen yang dapat kalian temukan dimanapun kalian berada. Begitu juga yang terjadi pada wilayah negara tetangga lainnya seperti Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Mereka semua juga tidak memiliki aliran sungai yang permanen. Sungai terdekat yang dapat ditemukan di sekitar wilayah Arab Saudi terdapat pada sisi utara Arab Saudi, yaitu Sungai Yordan, yang mengalir melalui wilayah Yordania dan Sungai Efrat. Begitu juga yang terjadi dalam konteks curah hujan. Curah hujan di negara Arab Saudi menjadi fenomena yang sangat langka terjadi. Bukan tanpa alasan, secara topografi dan letak geografisnya yang unik. Arab Saudi memiliki dataran tinggi yang menjalar sepanjang sisi barat di negara tersebut. Disinilah terdapat wilayah dataran pantai yang sangat sempit di antara gunung-gunung dan bukit-bukit di dalamnya, yang berada di sisi timur, dan Laut Merah yang berada di sisi barat. Pada dasarnya, dataran pantai di wilayah tersebut mengalir secara terus-menerus dimulai dari Teluk Aqaba di utara, lalu turun melalui Yaman dan bermuara hingga ke arah Laut Arab di bagian selatan. Pegunungan dan perbukitan yang terdapat di sebelah timur dari dataran pantai yang sempit itu secara bertahap semakin meninggi. Semakin jauh kalian menuju ke selatan, di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman, maka ketinggiannya semakin melonjak hingga lebih dari 2.000 meter.
Dan ketinggian tersebut tetap demikian di sepanjang wilayah Yaman hingga menuju Laut Arab. Akibatnya, gunung-gunung yang besar dan tinggi itu memiliki beberapa perbedaan yang mempengaruhi iklim di Semenanjung Arab. Pertama-tama, wilayah tersebut dapat menyerap sejumlah uap air yang cukup besar dan berhembus ke arah Semenanjung Arab dari Laut Arab dan Laut Merah, sehingga daerah-daerah di sudut barat daya Semenanjung itu, di perbatasan Arab Saudi dan Yaman, mengalami tingkat kelembapan yang cukup signifikan. Ditambah lagi, ketinggian pada gunung-gunung yang mencapai ratusan bahkan ribuan meter dari permukaan laut, menjadikan suhu di wilayah ini jauh lebih dingin daripada permukaan lautnya. Suhu yang tercipta di wilayah tersebut menawarkan cuaca dingin yang luar biasa jika dibandingkan dengan suhu panas menyengat yang dirasakan oleh sebagian besar di wilayah Semenanjung. Jika dilihat kembali, memang wilayah di sudut barat daya Semenanjung ini memiliki iklim panas hingga iklim terbasah paling sejuk di antara wilayah-wilayah lainnya. Sedangkan jika berbicara lingkungannya, lingkungan paling keras dan paling kering di wilayah sekitar Semenanjung ini dapat kalian temukan tepat di luar pegunungan dan perbukitan, di bagian tengah Jazirah Arab termasuk di wilayah Arab Saudi. Maka dari itu, wilayah di sekitar Semenanjung ini di perbatasan wilayah antara Arab Saudi dan Yaman selalu menjadi wilayah yang padat akan penduduknya dan telah berlangsung selama ribuan tahun. Jika kita mengikuti garis lurus yang dimulai dari Arab Saudi hingga Yaman dengan melintasi pantai barat yang membentang di seluruh dataran pantai dan pegunungan, kita bisa menyimpulkan bahwa wilayah Yaman memiliki iklim yang relatif sedang dan lebih basah daripada wilayah-wilayah lainnya. Tak heran jika penduduk di wilayah Yaman cenderung lebih padat dan lebih besar dibandingkan dengan negara tetangganya, yaitu Oman. Hal ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa perang saudara di Yaman lebih bergejolak dan sudah berlangsung sejak tahun 2014 dengan Arab Saudi daripada Oman. Meskipun keduanya secara teknis berbatasan langsung dengan Yaman, kondisi tersebut terjadi lantaran letak penduduk paling padat di wilayah Arab Saudi berada tepat di seberang perbatasan wilayah Yaman yang memiliki jumlah penduduk lebih padat. Sementara populasi penduduk Oman sendiri telah terpisahkan wilayahnya oleh lebih dari 15.800 km gurun pasir di kawasan kosong dari Yaman. Meskipun sebagian besar padat penduduk Arab Saudi mendiami wilayah bagian sudut barat daya Semenanjung, nyatanya kota-kota terbesar di negara Arab Saudi terletak di luar wilayah tersebut. Sebut saja kota Jeddah, Mekah, dan Madinah. Ketiga kota tersebut merupakan wilayah yang berkembang menjadi kota-kota besar karena terbentuk dari latar belakang historisnya yang strategis. Kalian bisa lihat bahwa kota Jeddah dan Mekah terletak berdekatan satu dengan lainnya dan memiliki jarak yang berbanding lurus dari titik Laut Mediterania hingga ke Teluk Aden serta membelah lurus ke arah Teluk Persia. Kedua kota tersebut juga terletak tepat di sebelah utara pegunungan tertinggi dari wilayah barat daya Jazirah Arab dan berada di barat laut dari kawasan kosong yang tidak dapat dilewati dengan mudah sebagai jalur lintas perdagangan dari arah selatan. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan dua kota besar tersebut sebagai satu-satunya jalur lintas perdagangan bagi negara Mesir, Afrika Timur, dan India yang memiliki hambatan paling sedikit dalam sejarah umat manusia. Kota Jeddah sendiri merupakan kota pelabuhan utama di pesisir Arab Saudi yang memiliki peran penting dalam sentral perdagangan dengan beberapa negara. Namun karena letaknya yang berada di daratan datar pesisir, suhu di kota ini bisa menjadi sangat panas. Sedangkan Mekah terletak sekitar 80 km dari Jeddah di sebuah lembah kecil 277 meter di atas permukaan laut yang terhimpit oleh pegunungan dan perbukitan. Gunung-gunung yang berada di sekitar kota Mekah dapat menjulang tinggi lebih dari 1.800 meter. Jelas bahwa di pegunungan ini merupakan wilayah yang mampu terhindar dari suhu yang lebih panas dari kota Jeddah dan Mekah. Taif, kota yang terletak di ketinggian 1.879 meter dan terletak sekitar 67 km dari kota Mekah, merupakan salah satu kota yang memiliki iklim yang sejuk.
karena wilayahnya berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Di musim panas, suhu tertinggi di wilayah ini mencapai 80 Fahrenheit atau sekitar 20 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu yang berada di kota Jeddah, mencapai 91 Fahrenheit atau sekitar 33 Celcius. Dan kota Mekah dengan suhu tertinggi sekitar 97 Fahrenheit atau 36 derajat Celcius. Terdapat juga jalur yang mudah dilalui dengan melintasi pegunungan yang mengarah langsung ke kota Madinah. Dari ketiga kota tersebut yaitu Jeddah, Mekah, dan Madinah, memiliki kedekatan yang sangat penting bagi negara Mesir di masa lalu, sebelum ditemukannya kapal bertenaga uap seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Hubungan yang terjalin antara Mesir dan ketiga kota tersebut tidak lepas dari jalur perdagangan dalam pertumbuhan ekonominya di masa lalu. Sebelum diciptakannya kapal bertenaga uap, jalur perdagangan yang dilakukan di antara mereka ialah dengan mengandalkan arah angin dan tenaga manusia. Sulit bagi mereka semua untuk melakukan perjalanan ke arah utara melalui Laut Merah menuju Mesir. Hal ini terjadi dikarenakan arah angin pada waktu itu sangat pesat bertiup ke arah selatan. Teluk Suez yang berada di ujung utara Laut Merah juga sangat sempit, dan medan yang dilalui berbatu-batu, sehingga kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke utara seringkali hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Secara historis, jalur perdagangan lebih mudah terjadi dan lebih aman bagi kapal-kapal jika melakukan perjalanan dari India menuju Mesir dan berlayar ke kota pelabuhan El Qusir di Mesir sebelum mereka mencapai Teluk Suez yang berbahaya. Pelabuhan El Qusir terletak persis di sebelah timur dari Sungai Nil sejauh 155 km yang bermuara ke arah Laut Merah. Ini berarti bahwa ketika kapal tiba di pelabuhan El Qusir, muatan rombongan tersebut dapat membawa barang-barang mereka dengan relatif lebih mudah dengan cara mengapungkan barang-barang mereka ke hilir, mengikuti arus Laut Merah ke arah selatan. Pelabuhan El Qusir sendiri terletak tidak terlalu jauh dari Madinah, yang mungkin dapat menjadi alasan mengapa Madinah akhirnya menjadi sebuah kota besar. Lalu di atas wilayah Mekah dan Jeddah lebih jauh ke selatan, melalui jalur pegunungan yang pada dasarnya terletak tepat di seberang Laut Merah dari Pelabuhan Sudan yang saat ini menjadi pemukiman pesisir terbesar di garis pantai barat Laut Merah. Pelabuhan Sudan sendiri memiliki jalur lintas yang relatif lebih mudah menuju lembah yang biasa mereka gunakan untuk jalur perdagangan melewati pesisir Afrika Timur menuju ibu kota Sudan. Wilayah tersebut merupakan lokasi yang tepat di mana Sungai Nil biru dan putih bertemu mengalir menuju Mediterania. Sehingga sebelum kapal uap diciptakan pada akhir abad 19, semua perdagangan yang dilakukan antara Mesir, Afrika Timur, Laut Merah, Persia, dan India, semuanya disalurkan melalui rute ini, menuju hingga ke Jeddah, Mekah, dan Madinah. Maka dari itulah sebabnya ketiga kota besar Arab Saudi menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi sejak awal dalam sejarah umat manusia. Ketika kalian melintasi dataran datar di sepanjang pesisir semenanjung barat Arab Saudi, kalian akan melewati barisan pegunungan hingga dapat menuju ke Teluk Persia di bagian timur. Terlebih lagi, jika kalian melihat melalui garis balik utara yang membentang melintasi pusat Arab, akan terlihat dengan jenis garis ini sangat dekat dengan Teluk Persia. Hal ini penting diperhitungkan karena semakin dekat kalian dengan posisi garis balik ini, maka akan semakin kuat efek yang terjadi akibat pola garis lintang utara bumi terhadap iklim yang terjadi. Akibatnya, terjadilah proses iklim yang memaksa angin menjadi benar-benar sangat tenang. Efek ini menekan konveksi atau gerak udara tidak dapat berlangsung secara efektif, terutama pada bulan-bulan musim panas. Di wilayah Teluk Persia yang subtropis, efek konveksi ini dapat mematikan aliran udara ke atas dan mencegah transformasi kelembapan di udara yang seharusnya berkembang menjadi hujan. Namun, alih-alih munculnya fenomena hujan, kalian justru akan merasakan tingkat panas dan kelembapan yang benar-benar ekstrim, dan bahkan bisa mematikan. Situasi ini berbanding terbalik di wilayah Teluk Iran, karena Iran sendiri merupakan negara yang memiliki pegunungan yang besar dan menjulang tinggi, cukup untuk mendorong udara ke atas dan memaksa kelembapan menjadi hujan. Di sisi yang lain, bagian selatan,
Wilayah pesisir Teluk Arabia ini tidak memiliki pegunungan dan hampir seluruh wilayahnya datar, sehingga mengakibatkan wilayah ini tidak mendapatkan hujan dan hanya mengalami kelembapan saja. Wilayah Teluk Persia sendiri merupakan teluk yang memiliki perairan cukup dangkal dengan kedalaman rata-rata hanya sekitar 50 meter. Sirkulasinya dengan lautan pun cukup terbatas karena sempitnya wilayah Selat Hormuz yang luasnya hanya sekitar 39 kilometer. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Teluk Persia tidak terlalu baik dalam hal menyerap suhu panas dengan jumlah besar, karena wilayah ini tidak banyak memiliki volume air yang cukup memadai, serta sangat buruk dalam mensirkulasikan sejumlah air panas ke wilayah lain, agar lautan tetap sejuk selama musim panas. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pesisir selatan teluk tersebut akan menimbulkan suhu terburuk yang pernah kalian rasakan. Suhu yang sangat panas dengan sedikit angin, tidak tercipta suhu dingin dari perairan yang besar, serta memiliki kelembapan yang cukup tinggi tanpa adanya fenomena hujan. Hal tersebut juga mencegah atmosfer yang harusnya dapat merubah suhu menjadi dingin di malam hari, namun dengan kelembapan yang sangat tinggi serta juga diiringi dengan menahan suhu panas, maka wilayah Arab di sekitar wilayah Teluk Persia mengakibatkan terjadinya kombinasi cuaca yang buruk dan menderita bagi siapa saja yang berada di sana. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang memiliki kombinasi cuaca antara kelembapan dengan lingkungan panas yang secara bersamaan terjadi hingga mencapai tingkat mematikan. Seperti yang kalian lihat, bahwa dengan berada di dalam kondisi lingkungan yang panas serta lembab, hal tersebut semakin menjadi tantangan bagi manusia untuk berusaha mendinginkan suhu tubuh mereka melalui keringat. Hal itu dilakukan karena nyatanya lebih sulit memindahkan panas ke udara yang basah dan hangat daripada memindahkan panas ke udara yang kering. Ketika kombinasi panas dan lembab melebihi 35 derajat Celcius, bahkan terkadang lebih dari itu, setiap manusia bahkan orang yang sehat dan bugar sekalipun pasti akan meninggal dalam beberapa jam jika mereka berada di luar ruangan yang terbuka dan tanpa berpakaian. Ini terjadi akibat tubuh mereka tidak mampu lagi mengeluarkan suhu panas dan mereka hanya akan menahan suhu tersebut di dalam tubuh mereka. Sejak tahun 2005, setidaknya telah tercatat ada 9 peristiwa serupa yang terjadi di sekitar wilayah Teluk Persia. Sepanjang sejarah umat manusia, bagian wilayah Arab Saudi di luar sisi pegunungan pesisir Laut Merah ini hampir tidak dapat dihuni sama sekali. Sekalipun di beberapa wilayah tersebut memiliki penduduk, namun jumlah penduduk tersebut sangat sedikit, terbelakang, dan seringkali kelompoknya berpindah-pindah. Kota-kota kecil oasis di pedalaman yang salah satunya menjadi kota Riyadh tetap merupakan wilayah yang kecil dan sangat terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun. Hampir di sebagian wilayah Arab Saudi menjalani gaya hidup nomaden atau sering berpindah tempat tinggal sampai pertengahan abad ke-20. Hingga abad ke-20, seluruh daratan Arab Saudi saat ini mungkin hanya dihuni sekitar 2 juta penduduk, dan hampir semuanya mendiami wilayah barat di sepanjang dataran pantai Laut Merah hingga ke ujung barat negara tersebut. 2 garis yang membentang menuju sudut barat daya menunjukkan pola populasi Arab Saudi, dan garis kedua menunjukkan wilayah penduduk modern Arab Saudi yang melintasi pusat negara melewati dataran yang pada dasarnya merupakan gurun yang tidak dapat dihuni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, wilayah ini baru muncul pada paruh kedua abad ke-20 karena beberapa alasan yang sangat penting. Yang pertama adalah karena secara historis, kota Riyadh merupakan kota yang memiliki penduduk leluhur dan telah mengalami serangkaian penaklukan sepanjang awal abad 20 hingga berhasil mengukir negara modern yaitu Arab Saudi, seperti yang sudah kita kenal saat ini. Ketika kerajaan Arab Saudi pertama kali diproklamirkan pada tahun 1932, Al Saud menjadikan kota Riyadh sebagai ibu kota kerajaan Arab Saudi. Bukan hanya karena kota tersebut merupakan rumah para leluhur mereka sendiri, melainkan juga karena tidak ada wilayah alternatif lain selain kota tersebut. Pada tahun 1932, wilayah Riyadh hanyalah sebuah kota kecil yang hanya dihuni oleh sekitar 27.000 penduduk. Sedangkan Mekah mungkin merupakan kota terbesar di negara Arab Saudi yang saat itu telah berpenduduk 80.000 jiwa.
Namun, baik Mekah maupun Madinah tidak mungkin terpilih menjadi ibu kota kerajaan Arab Saudi, karena aturan larangan mereka terhadap penduduk non-muslim yang tidak memperbolehkan siapa saja untuk masuk di kedua wilayah suci tersebut. Hal ini juga akan menjadi masalah yang besar jika suatu waktu menampung diplomat asing dari negara-negara non-muslim untuk melakukan konferensi kenegaraan. Terlebih lagi, Riyadh terletak lebih terpusat di tengah-tengah Arab Saudi, sehingga kota Riyadh terpilih menjadi ibu kota kerajaan Arab Saudi. Sangat beruntung bahwa tidak lama setelah itu, keputusan pada tahun 1938, ladang minyak terbesar di seluruh dunia ditemukan tepat di sebelah timur kota Riyadh, dekat dengan Teluk Persia. Setelah ladang minyak tersebut dikembangkan dan setelah terjadinya krisis minyak di tahun 1973, harga minyak bumi negara tersebut naik 4 kali lipat dan pertumbuhan ekonomi Riyadh melaju cepat. Ladang dan wilayah-wilayah baru serta kawasan perkotaan di timur Arab Saudi, tepat di atas pertambangan minyak tersebut, tiba-tiba mengalami pertumbuhan penduduk yang bertambah pesat. Hal ini terjadi karena permintaan atas kebutuhan pekerjaan yang ada di wilayah tersebut meningkat. Ada satu wilayah bernama Kota Dammam yang entah dari mana tiba-tiba muncul dan dihuni oleh sebagian penduduk di tahun 1923. Dan wilayah tersebut bertepatan dengan lokasi minyak pertama yang ditemukan di Arab Saudi 1,5 dekade kemudian pada tahun 1938. Melihat kondisi ini, wilayah Arab Saudi telah menjadi pusat dari seluruh bisnis minyak bumi dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dari yang semula memiliki banyak wilayah tak berpenghuni hingga menjadi wilayah kota metropolitan yang cukup besar dengan jumlah sekitar 2,2 juta penduduk saat ini. Hanya dengan membutuhkan waktu 1 abad kemudian, kota ini mampu bersaing dengan Las Vegas dan Nevada untuk mendapatkan gelar menjadi kota terbesar di dunia walaupun baru dihuni abad ke-20. Harus diakui bahwa jumlah populasi penduduk Arab Saudi dapat dikatakan berkembang dan melaju sangat pesat. Hal tersebut juga tidak luput dari peran bisnis minyak bumi yang berada di wilayah kerajaan Arab Saudi setelah tahun 1973. Kerajaan Arab Saudi menggunakan uang dari hasil pendapatan negara untuk menjadikan wilayah tersebut lebih sejahtera bagi para warga negaranya. Bahkan, dapat dianggap memiliki kesejahteraan terbesar di dunia. Tidak ada pajak penghasilan pribadi yang dikenakan kepada siapapun. Termasuk juga di dalamnya seperti perumahan, layanan kesehatan, bahan bakar, listrik, air, dan makanan. Semuanya telah disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah bagi para warganya. Tetapi, jumlah penduduk Arab Saudi masih terbilang cukup sedikit untuk menerima semua pekerjaan penting yang dibutuhkan. Terlebih lagi, semua kebutuhan mereka pun telah dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi. Kondisi kurangnya tenaga kerja langsung dapat terlihat di dalam negara tersebut sejak tahun 1950. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Arab Saudi lalu mulai melakukan proses impor massal bagi tenaga kerja dari luar negeri masuk ke dalam negara tersebut. Jutaan pekerja asing mulai berdatangan satu persatu ke kerajaan Arab Saudi untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan kasar yang tercipta di sektor-sektor milik swasta. Lalu di bidang industri-industri seperti konstruksi dan jasa pekerjaan lainnya yang sebagian besar tidak diambil oleh warga Arab Saudi sendiri. Semua tenaga kerja asing yang datang ke negara tersebut, mayoritas dari mereka adalah Muslim yang berasal dari negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Myanmar, dan Mesir. Walaupun begitu, nyatanya para pekerja asing yang tinggal di negara tersebut tidak pernah diberi jalur apapun untuk mendapatkan hak kewarganegaraan di Arab Saudi. Bahkan anak-anak mereka yang lahir di negara tersebut juga mengalami hal yang serupa. Dalam banyak kasus yang telah tercatat sebelumnya, bahwa visa dan paspor yang dimiliki oleh para pekerja asing dari luar negeri akan disita saat mereka tiba di wilayah Arab Saudi. Pada dasarnya, mereka hanya akan dipaksa untuk bekerja di negara tersebut. Hal ini secara tidak langsung mengarah pada terciptanya sistem pemburuan yang terbagi menjadi 2 jenis kelompok di dalam wilayah kerajaan tersebut. Pertama, diisi oleh para pekerja yang bekerja di pemerintahan dan sektor publik yang dipandang lebih bergengsi, lebih mudah, dibayar lebih tinggi, dan diisi oleh lebih dari 70% warga Arab Saudi sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan para pekerja di sektor swasta
Pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di sektor swasta dianggap kurang diminati karena pendapatan yang dibayarkan lebih rendah dan diisi oleh sebanyak 90% pekerja asing non-Saudi. Yang menurut beberapa kelompok bahwa hak asasi manusia yang diberikan dan diberlakukan pada mereka diperlakukan seperti budak. Perbudakan sendiri baru secara resmi dilarang oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 1962. Meskipun pada kenyataannya sistem perbudakan tersebut masih berlangsung hingga saat ini dengan menggunakan cara yang baru. Hal ini telah sampai pada titik di mana saat ini untuk setiap 2 warga negara Arab yang tinggal di negara tersebut terdapat 1 pekerja asing yang ikut tinggal. Namun jika menyangkut jumlah pekerja sebenarnya di negara tersebut, rasionya benar-benar terbalik. Terdapat sekitar 4,5 juta warga negara Arab Saudi yang saat ini sebagian besar dipekerjakan oleh pemerintah Saudi dan lebih dari 8 juta pekerja asing yang sebagian besar bekerja di sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hampir 2 pekerja asing untuk setiap 1 pekerjaan di negara Arab Saudi. Pada tahun 2023, diperkirakan bahwa sekitar 36% dari keseluruhan populasi kerajaan Arab Saudi merupakan warga asing non-Saudi yang telah lahir di wilayah tersebut. Sebagian besar dari mereka yang berada di Arab Saudi merupakan pekerja tamu yang dibayar sangat rendah dari negara-negara berkembang. Diperkirakan hanya ada sekitar 100.000 orang Barat yang saat ini tinggal di wilayah Arab Saudi dan diperlakukan jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Melihat kondisi gabungan semua faktor-faktor tersebut, Arab Saudi benar-benar menjadi negara dengan tingkat urbanisasi yang cepat, serta perkembangan masyarakatnya yang pesat sepanjang sejarah umat manusia di dunia. Pada tahun 1950, tak lama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, seluruh penduduk Arab Saudi diperkirakan hanya berjumlah sekitar 3,1 juta orang. Kurang dari 30% diantaranya tinggal di perkotaan dan sebagian besar penduduknya masih nomaden. Serta Riyadh masih tetap terisolasi di kota yang tenang dan tentram dengan hanya memiliki 83.000 penduduk. Sementara Jeddah dan Mekah masing-masing hanya memiliki sedikit lebih dari 100.000 penduduk. Hanya berselang sekitar 70 tahun dari sejarah yang pernah terjadi saat itu, cukup sekali seumur hidup kita dapat menyaksikan populasi kerajaan Arab Saudi melonjak hampir 12 kali lipat, hingga mencapai kurang lebih sekitar 37 juta penduduk saat ini. Kota Riyadh dan Jeddah masing-masing telah bertransformasi dari desa dan kota kecil hingga menjadi kota metropolitan besar yang secara global memiliki populasi masing-masing sebesar 7,7 juta dan 5,3 juta orang. Kini, lebih dari 85% penduduk di negara Arab Saudi tinggal di kota-kota yang sebelumnya merupakan perkotaan seperti di Burkina Faso di Afrika Barat hingga penduduk urban seperti Finlandia. Inilah sebabnya, pola populasi di Arab Saudi akhirnya mampu berevolusi menjadi seperti yang kalian lihat saat ini, dengan sebagian besar penduduknya tinggal di dalam 2 garis utama tersebut. Jalur bersejarah yang membentang di sepanjang pantai barat negara ini jauh lebih layak untuk dihuni secara alami dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Jalur-jalur baru yang melintasi pusat negara tersebut tidaklah muncul secara alami, melainkan sepenuhnya dibangun dengan perencanaan pembangunan yang matang. Upaya dalam proyek pembangunan jalur-jalur baru di negara ini telah memakan biaya yang sangat mahal. Namun sekali lagi, semua anggaran tersebut dari buah hasil bisnis minyak kerajaan Arab Saudi yang sangat besar dan menguntungkan. Berbicara di lain hal, dengan jumlah populasi penduduknya yang semakin lama semakin meningkat, membuat Arab Saudi memiliki banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah Arab Saudi merupakan wilayah yang paling tidak ramah lingkungan, terutama di sektor untuk mengakses air. Ketika Riyadh dan Dammam tumbuh menjadi kota-kota metropolitan dengan jutaan penduduk di dalamnya tanpa sungai dan curah hujan, kota-kota tersebut dengan cepat mengalami masalah terhadap pasokan air. Saudi Aramco, perusahaan minyak dan gas bawah tanah milik negara Arab Saudi, telah ditugaskan untuk mencari pasokan air di bawah tanah, dan mereka berhasil menemukannya.
Pada tahun 1970, akuifer air bawah tanah yang mereka temukan di wilayah tersebut memiliki volume air tawar yang cukup besar. Namun masalahnya adalah dengan curah hujan yang sangat kecil bahkan hampir tidak ada, akuifer ini tidak dapat diperbarui lagi dan tidak mungkin dapat diisi ulang dalam jangka waktu lama. Sementara itu, jumlah penduduk yang kian lama terus bertambah, kebutuhan mereka akan makan pun semakin meningkat. Dan hal itu seiring dengan kebutuhan mereka akan air. Negara Arab Saudi hampir tidak memiliki sama sekali kemampuan untuk menanam makanan mereka sendiri. Dikarenakan hanya sekitar 1,5% dari tanah mereka yang dianggap bisa ditanami. Meskipun Arab Saudi merupakan negara terluas ke-12 di dunia, nyatanya jumlah lahan yang dianggap cocok untuk pertanian kurang lebih hanya sebesar wilayah Ceko yang merupakan negara terluas ke-115 dan hanya dihuni oleh kurang lebih 11 juta orang. Melihat kondisi ini, mau tidak mau Arab Saudi mulai mengimpor makanan dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Pilihan lainnya yaitu dengan cara membuat lahan pertanian buatan melalui irigasi agar negara tersebut tidak terlalu bergantung pada impor makanan dari luar negeri. Maka saat itulah pemerintah Arab Saudi telah mulai memberikan subsidi besar-besaran terhadap harga air bagi para petani untuk menciptakan suatu sistem pertanian buatan yang disebut-sebut sebagai satu keajaiban di wilayah padang pasir. Alhasil, sistem pertanian buatan ini mampu menghasilkan tanaman dan ternak di tengah-tengah salah satu gurun paling keras di bumi. Namun hal ini rupanya sangat tidak efisien karena air yang menjadi pasokan pertanian ini berasal dari sumber daya yang terbatas. Pada tahun 2010, sudah ditakutkan bahwa sekitar 4/5 dari akuifer air yang tidak dapat diperbaharui telah habis. Dan lebih jauh lagi dikhawatirkan, akuifer tersebut akan benar-benar kering pada tahun 2030. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi memberlakukan untuk mengakhiri daerah-daerah yang sebelumnya telah mengkonsumsi air terlalu berlebihan seperti gandum dan beberapa pertanian yang dianggap tidak efisien. Sebagai bentuk solusi dari tindakan tersebut, Arab Saudi dengan sumber daya yang melimpah dari hasil minyak dan gas, mereka menggunakan kekayaan negara untuk membeli lahan pertanian di luar negaranya, di mana lahan pertanian yang sudah ditanami akan dipanen dan diekspor kembali ke negara tersebut. Masalah terhadap air di negara ini masih tetap belum terselesaikan. Tanpa adanya sungai, hampir tidak ada curah hujan, dan akuifer yang semakin menipis akan membuat negara ini berada di ambang kekeringan. Satu-satunya solusi untuk tetap dapat mengalirkan air, terutama ke wilayah Riyadh dan Dammam, adalah dengan membangun desalinasi besar-besaran yang pernah dilakukan di dunia. Terdapat lebih dari 17 pabrik desalinasi telah dibangun di garis pantai Laut Merah dan Teluk Persia. Desalinasi sendiri merupakan proses merubah air asin menjadi air tawar yang nantinya dapat dikonsumsi oleh siapapun dan digunakan untuk apapun. Program desalinasi ini akan direncanakan dan dibangun sepanjang waktu agar dapat mengakomodasi kebutuhan populasi yang semakin meningkat. Kini, serangkaian jaringan pipa-pipa besar yang membentang sepanjang 467 km melintasi gurun yang kosong akan menghubungkan berbagai wilayah di Arab Saudi, terutama kota Riyadh. Jika kita melihat data yang ada, sekitar 50% dari seluruh pasokan air di Arab Saudi semuanya berasal dari hasil desalinasi. 40% berasal dari penambahan akuifer tak terbarukan yang diprediksi akan habis pada tahun 2030. Dan hanya 10% yang benar-benar berasal dari permukaan melalui pegunungan di barat daya negara tersebut. Melihat fenomena tersebut, beberapa sumber memperkirakan bahwa pada tahun 2030 ketika pasokan air tanah benar-benar habis, desalinasi diharapkan bisa mencapai titik untuk menyediakan setidaknya 90% bahkan lebih pasokan air untuk kebutuhan yang berada di negara tersebut. Dan ini semakin menjadi masalah. Fenomena tersebut semakin diperparah dengan melihat bahwasanya proses desalinasi ini sangatlah tidak efisien.
dan sangat boros energi. Apalagi ditambah dengan menimbulkan polusi yang buruk dan parah. Ini menjadi suatu kondisi yang sangat buruk bagi Arab Saudi, dikarenakan negara tersebut memproduksi hampir seluruh energi dan listriknya menggunakan konsumsi minyak dan gas yang dimiliki. Pada tahun 2020, sebanyak 62% dari seluruh energi yang dikonsumsi di negara tersebut hanya berasal dari minyak dan 38% lainnya berasal dari gas alam. Hampir tidak ada sama sekali penggunaan energi yang terbarukan untuk pembangkit listriknya. Negara Arab Saudi dapat dikatakan tidak pernah benar-benar fokus dalam mendiversifikasi energi untuk kebutuhan wilayahnya, karena mereka mungkin beranggapan bahwa mereka memiliki sumber daya alam yang besar dan dapat diakses dengan mudah. Namun masalahnya adalah jika kebutuhan energi dan listrik di Arab Saudi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin berkembang, tentunya hal tersebut akan memakan lebih banyak lagi potensi anggaran dan kas negara yang dimiliki. Selama ini, pendapatan terbesar negara Arab Saudi diperoleh dari hasil penjualan minyak dan gas kepada negara-negara lain yang ada di dunia. Tetapi hal tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi Arab Saudi. Jika mereka semakin banyak mengonsumsi minyak dan gas untuk kebutuhan wilayahnya sendiri, maka semakin sedikit persediaan yang bisa mereka jual dan ekspor ke luar negeri. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami ketidakstabilan ekonomi karena menerima penurunan pendapatan dari penjualan minyak dan gas tersebut. Jika hal ini terjadi, maka untuk dapat mengimbanginya, Arab Saudi mungkin memiliki pilihan dengan menaikkan pajak yang tinggi, mengurangi program kesejahteraan bagi warga negaranya, atau mereka akan mengurangi belanja pertahanan negara agar dapat bertahan menghadapi berbagai masalah yang ada, termasuk ancaman geopolitik eksternal. Diperkirakan bahwa 25% dari total konsumsi minyak dan gas dalam negeri hanya diarahkan untuk menyalakan pembangkit listrik yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik desalinasi agar tetap mampu memompa dan menghasilkan air. Diperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan akan konsumsi minyak dan gas tersebut lebih meningkat hingga 50%. Negara Arab Saudi dapat dikatakan telah mengorbankan banyak persediaan minyak dan gas yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan akan air, bensin, dan listrik untuk para warganya dengan harga yang sangat murah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah harga bensin pada tahun 2012 di negara ini lebih murah dibandingkan air, yaitu sekitar $2,35 per galon di Arab Saudi, $3,90 di Amerika Serikat, dan $7,35 di Inggris. Contoh lain yang juga bisa kalian lihat yaitu harga listrik di Arab Saudi rata-rata adalah sekitar 5 sen dolar per kilowatt dibandingkan 17 sen dolar di Amerika Serikat dan 50 sen dolar di Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa harga listrik di Arab Saudi hanya sekitar 1/3 dari harga di Amerika Serikat dan sekitar 1/10 dari harga di Inggris. Jika diilustrasikan, kalian dapat membeli mobil SUV dengan konsumsi bahan bakar yang boros, tanpa memperhatikan penghematan bensin, serta mengendarai mobil tersebut sesuka hati kalian, di mana saja dan kapan saja. Ditambah lagi, kalian juga dapat sambil menyalakan AC secara terus-menerus hingga berhari-hari ataupun berminggu-minggu tanpa perlu khawatir. Pabrik desalinasi yang terdapat di Arab Saudi dapat mengonsumsi sekitar 20% dari seluruh produksi listrik di negara tersebut. Namun, konsumsi jauh lebih besar hingga 70% dari total produksi listrik terhadap penggunaan mesin pendingin ruangan yang banyak digunakan di wilayah Arab Saudi, yang suhunya bisa sangat panas. Total hampir sekitar 90% telah dihabiskan hanya untuk desalinasi dan penggunaan mesin pendingin udara dari seluruh listrik di negara tersebut. Dan hampir seluruh listrik yang dihasilkan berasal dari pembakaran minyak dan gas yang dimiliki. Belum lagi ditambah dengan konsumsi minyak yang dibakar pada semua kendaraan dan truk-truk besar di negara tersebut. Hal ini juga akan membuat pabrik-pabrik desalinasi untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi minyak dan gas yang ada. Sehingga kira-kira 1/4 dari seluruh minyak yang diproduksi dan dihasilkan oleh Arab Saudi hanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri saja.
serta rasio tersebut lambat laun akan terus meningkat. Saat ini Arab Saudi telah menjadi konsumen minyak terbesar kedua di dunia. Bahkan konsumsi minyak mereka lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah gabungan Jerman dan Prancis. Meskipun jumlah populasi Arab Saudi hanya memiliki 1/4 dari gabungan populasi di kedua negara tersebut, serta mendapatkan sekitar 1/7 pendapatan negara dibandingkan keduanya. Dapat dikatakan bahwa penggunaan minyak di Arab Saudi telah banyak menghabiskan potensi anggaran pemerintah yang dimiliki, dan hal ini akan terus-menerus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, serta permintaan kebutuhan akan air, hasil desalinasi, listrik, dan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Untuk menghindari ancaman yang semakin dekat, Arab Saudi pada akhirnya berupaya melakukan diversifikasi secara besar-besaran untuk perbaikan ekonomi mereka terhadap ketergantungan minyak selama ini. Industri-industri seperti di sektor pariwisata dan hiburan didorong dan dikembangkan untuk menyokong sumber pendapatan pemerintah Arab Saudi selain yang dihasilkan dari minyak. Ditambah lagi dengan program tenaga surya dan angin hingga program nuklir telah diupayakan oleh Arab Saudi dalam mendiversifikasi sumber energi listrik mereka sebagai sumber energi baru yang dapat menggantikan ketergantungan terhadap kebutuhan minyak dan gas sehingga negara ini tetap dapat menjual lebih banyak lagi ke luar negeri. Saat ini, Arab Saudi telah meningkatkan sumber energi yang terbarukan dengan seluruh pembangkit listriknya mulai dari sekitar 0% hingga menjadi 7% di tahun 2030. Arab Saudi pada dasarnya merupakan sebuah negara yang dapat dianggap sebagai peradaban yang berkembang secara tidak alami, dan kondisi tersebut dapat berpotensi menjadi lebih buruk lagi. Ketergantungan Arab Saudi yang berlebihan terhadap desalinasi sebagai sumber air akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Belum lagi, wilayah Arab Saudi juga dikelilingi oleh negara-negara saingan yang secara terang-terangan ingin menggulingkan sistem pemerintahan monarki dengan kondisi geopolitik yang sangat rentan. Jika negara-negara tersebut dapat menghancurkan beberapa fasilitas desalinasi yang dimiliki Arab Saudi, maka jutaan orang di negara tersebut akan dibiarkan hidup tanpa air. Fakta bahwa inti politik Arab Saudi yang berada di Riyadh benar-benar sangat kosong dengan jumlah penduduk yang sedikit. Namun, terdapat beberapa wilayah di Arab Saudi yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih padat di daerah perbatasan negara ini, seperti wilayah di perbatasan Yaman, Laut Merah, dan Teluk Persia, yang di mana wilayah ini banyak dihuni oleh kelompok-kelompok agama minoritas yang salah satunya memiliki kedekatan dengan Iran. Fenomena ini mau tidak mau memaksa negara Arab Saudi untuk mampu mengadopsi kebijakan luar negeri yang agresif. Jika dibiarkan begitu saja, di saat negara Arab Saudi ingin mengekspor minyak ke luar negeri dengan menggunakan kapal tanker, maka dapat dengan mudah dibatasi oleh kekuatan asing yang saling bermusuhan di berbagai jalur perairan sempit dan titik-titik sempit yang mengelilinginya. Maka dari itu, Arab Saudi tentunya memerlukan anggaran militer yang tinggi demi mempertahankan serta melindungi hasil komoditas tersebut. Dalam hubungannya seperti dengan Amerika Serikat, Arab Saudi menyadari bahwa ketika minyak menjadi suatu komoditas yang kurang penting bagi perekonomian dunia, dan mereka telah beradaptasi dengan menggunakan tenaga angin, panel surya, serta tenaga nuklir yang dimana suatu hari nanti akan menjadi hal yang tidak penting lagi saat Amerika Serikat sudah tidak tertarik untuk turut serta membantu dalam program pembangkit listrik dan panel surya di negara tersebut. Maka Arab Saudi perlu melakukan transformasi lebih jauh lagi secara menyeluruh dan fundamental jika negara tersebut masih ingin tetap bertahan di abad ke-21 ini. Jika tidak, maka sebanyak 37 juta jiwa, bahkan mungkin lebih banyak lagi manusia di masa yang akan datang, menyadari bahwa mereka tidak benar-benar dapat bertahan hidup di negara yang telah mengalami banyak rekayasa sumber daya alam secara berlebihan dan benar-benar tidak ramah lingkungan terhadap kehidupan manusia selama bertahun-tahun lamanya. Akibatnya, sebagian besar dari mereka harus rela pergi ke tempat yang lain yang lebih kondusif agar terhindar dari ancaman masalah tersebut. Sekarang, wilayah yang paling layak huni di bagian Jazirah Arab, di sudut barat daya di mana wilayah ini
sering turun hujan dan terdapat persediaan air yang cukup memungkinkan. Telah lama menjadi pusat populasi di seluruh Jazirah Arab dan dulunya wilayah ini juga merupakan pusat perekonomian di Semenanjung, hingga ditemukannya sumber minyak pada abad ke-20. Ini juga merupakan lokasi pertama di mana terdapat tanaman kopi yang diimpor dari dekat Ethiopia telah dibudidayakan sekitar abad ke-15. Hasil dari tanaman kopi ini mengarah kepada pengembangan biji kopi dan minuman kopi modern yang kita telah kenal saat ini. Masyarakat Islam yang ketat akan ajarannya dalam hal melarang untuk mengonsumsi alkohol menjadikan hasil dari tanaman kopi ini dengan cepat menjadi minuman pilihan masyarakat di sana. Dari bukit-bukit dan pegunungan di sekitar Yaman inilah, kopi kemudian menyebar ke seluruh dunia, dari pelabuhan Mocha di Yaman, dan telah diambil namanya menjadi produk kopi Mocha. Sejak saat itu, kopi telah berkembang dari asalnya yang kecil di perbukitan Yaman, menjadi minuman yang paling populer dan dikonsumsi di seluruh dunia saat ini. You're sleeping with someone new, and I'm in New York for the first time. I hate this weather, but I like the view. It makes me think of new beginnings. Here's to new beginnings. I can't sleep alone, 'cause if I do, I'll think of you. The nights are so long, wondering if you miss me too. I'm losing myself in the city sounds. For a while I'm fine, but as soon as it gets quiet, I know I'm screwed. Oh, I can hear my own heart breaking. Do you hear the sound of my heart breaking over you? You said she was just a friend.